Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebuah kabar duka kembali menyelimuti keluarga besar selebritis tanah air. Dan kabar itu kali ini datang dari host kenamaan Ibnu Jamil. Ya, tepat pada hari Rabu kemarin, Ibnu harus merelakan kepergian ayahanda tercinta yang tutup usia akibat penyakit stroke yang sudah diidapnya sejak lama. Sontak hal tersebut menjadi pukulan yang begitu berat bagi Ibnu Jamil, mengingat kondisi sang ayah yang kala itu sudah berangsur membaik. Lantas, seperti apa curhat Ibnu Jamil yang saat ini harus berberat hati melepas kepergian sang ayah untuk selama-lamanya? Ini acara yang paling saya nggak suka sebenarnya. Ayahanda tercinta Bapak Haji Saifuddin sore tadi jam 3.45 habis asar telah meninggal dunia. Hari ini juga tadi pagi sebelum meninggal saya sempetin untuk jenguk, ketemu, biasa ngontrol karena memang beliau ada sakit stroke gitu. Ini stroke yang kedua kalau nggak salah. Terus udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa bicara, makan juga udah agak perlu bantuan pakai alat bantu. Ya umur kita nggak ada yang tahu. Jadi tadi pagi setelah saya jenguk Bapak bawain alat-alat kesehatannya juga, kita belanja lagi. Terus tiba-tiba saya jam 2 kan ada kerjaan, saya pulang dulu. Jam 3.45 dikabarin pas lagi ada kerjaan, saya langsung balik ke sini. Sakitnya stroke, ini stroke yang kedua. Terus juga ginjalnya sudah kena, jadi memang perlu ada proses cuci darah. Yang untuk stroke pertamanya saat itu ada recovery bagus banget, sehat kembali gitu. Waktu saya nikah kan Bapak Haji juga almarhum masih duduk di kursi roda gitu, tapi masih fresh gitu. Nah pas stroke keduanya itu nggak lama, baru sekitar sebulan setengah lah, satu bulan yang lalu kita masuk rumah sakit lagi. Terus di rumah sakit juga udah memang agak nggak begitu bagus kondisinya. Tapi almarhum itu minta pulang terus, ya udah akhirnya kita satu keluarga mutusin untuk kalau memang udah keadaannya membaik, lebih baik itu bisa pulang, kita minta pulang. Miris memang ketika dirinya kini harus ditinggal oleh sosok ayah yang selama ini sangat dicintainya. Terlebih, tidak ada firasat sedikit pun yang dirasakan Ibnu Jamil atas kepergian ayahanda tercintanya. Menjadi sebuah rasa penyesalan bagi dirinya yang tak sempat menemani sang ayah saat menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan bergelinang air mata, Ibnu Jamil pun nampak begitu meratapi kepergian sang ayah yang kini telah pergi menghadap sang pencipta. Kalau buat teman-teman di sini, gue yakin deh, mungkin kalian sibuk sama kerjaan, tapi kalian wajiblah untuk punya waktu kosong, pulang ke rumah, temuin orang tua. Karena ketika orang tua udah tinggal sendiri, dia sepi gitu loh hidupnya. Dia pengen ya intinya sih orang tua saya tuh nggak pengen minta yang macem-macem gitu, nggak pengen minta dibeliin apa gitu, barang, benda atau apapun, tapi yang penting ketemu, kita ngobrol. Bahkan menurut saya keajaiban dari sebuah pelukan antara anak dan orang tua itu besar banget gitu loh artinya. Saya merasakan sekarang ada di titik sebagai orang tua, saya sudah punya anak gitu. Saya aja meskipun anak saya belum begitu besar, tapi saya selalu seneng gitu kalau dipeluk sama orang tua. Jadi ya saya masih belum puas untuk meluk orang tua saya. Nggak
nggak ada firasat. Cuma memang keinginan saya untuk hari ini jengukin bapak itu ya besar aja, kayak pengen banget. Udah gitu juga Ririn kebetulan tadi pagi pas kita bangun tidur, hari ini kamu ngapain? Kayaknya hari ini aku mau kita barengan sama kayak mending ke rumah bapak, jenguk bapak gitu. Oh iya sama aku juga iya. Ya udah, tapi Ririn ada kerjaan dulu, nanti sore tuh rencana mau kesini memang. Ternyata pas lagi kita ada kerjaan, ya udah saya duluan nyampe ke sini sampai saya naik ojek online tadi. Kepergian Saifuddin tentu saja meninggalkan kesedihan yang begitu dalam bagi keluarga yang ditinggalkan, tidak terkecuali Ibnu Jamil dan istrinya Ririn Ekawati. Meski begitu, Ibnu Jamil tidak larut dalam kesedihannya atas berpulangnya ayahanda tercinta. Sebagai anak, Ibnu Jamil mengaku bangga mempunyai ayah yang sangat menyayangi keluarganya, anak, serta cucunya. Selain wajah sang ayah yang selamanya akan terkenang, juga sosoknya yang selamanya tidak akan terlupakan, begitu pentingnya figur sang ayah dalam sebuah keluarga yang mengayomi istri dan anaknya, membuat Ibnu Jamil haru jika kembali mengingat sosok sang ayah, kepribadiannya, serta kebaikannya selama hidupnya. Almarhum, dia humoris banget gitu loh, humoris banget ya. Senang bercanda, terus sayang banget sama cucu-cucunya. Itu kalau udah gemes sama cucu-cucunya tuh bisa cucunya tuh sampai dibikin kayak nangis gitu. Nah, semakin nangis dia tuh semakin seneng gitu loh untuk godainnya. Masya Allah baik banget. Saya kan emang udah nggak punya bapak ya, jadi semenjak ada bapak ini kayak pengganti bapak saya gitu. Jadi dan dia sangat menerima saya dengan segala kekurangan saya. Dia orang yang paling support pertama kali di saat baru pertama kita deket. Masya Allah baik banget. Dan nggak pernah ngebeda-bedain menantunya. Itu sedekat itu ya? Deket banget. Dekat banget ya. Bercanda, meluk. Aku kan nggak punya papa, jadi aku bisa nemuin sosok itu di papanya Ibnu. Deket banget sih. Kakak sangat iya, aku kehilangan. Dan sedihnya aku tadi pas bapak lagi nggak ada, aku lagi kerja. Jadi aku nggak sempat kesini, baru pas dia udah nggak ada dikabarin pas lagi kerja. Rasanya kayak aku Masya Allah. Kan dia manggil Ibnu Jamil, Jamil mana? Kamu kalau Ibnu lagi pergi ikut sama-sama terus ya gitu. Itu sih pesannya dia selalu. Kalau Ibnu lagi kerja jauh, kamu ikut gitu. Berpulangnya ayahanda Ibnu Jamil pada tanggal 21 Juni kemarin tidak hanya diratapi oleh anak-anaknya, tetapi juga kerabatnya. Terlebih sosok Saifuddin yang humble dan begitu dekat dengan keluarga dan kerabatnya membawa kesan tersendiri yang begitu dalam saat melepas kepergiannya menghadap Tuhan sekalian alam. Terlebih sosok Saifuddin yang humble dan begitu dekat dengan keluarga dan kerabatnya membawa kesan tersendiri yang begitu dalam saat melepas kepergiannya menghadap Tuhan sekalian alam. Mempunyai kepribadian yang hangat, dekat dengan anak dan cucunya, penyayang dan perekat keluarga dan kerabatnya, itulah pribadi Saifuddin yang melekat di benak keluarga dan kerabat. Menjadi wajar jika kepergian Saifuddin tidak hanya ditangisi keluarganya, tetapi juga kerabatnya dan orang-orang terdekatnya. Maka seperti inilah penuturan kerabat dan keluarga tentang kebaikan almarhum Saifuddin semasa hidupnya. Bapaknya itu adalah orang yang sangat perhatian ya sama Ibnu ya, perhatian terbuka gitu ya. Dan kalau aku pun kesini sangat seneng lah ngobrol sama beliau gitu ya, sering bercanda. Dan kalau aku kesini sering disiapin makan sama beliau gitu loh, makan bareng di sini gitu. Dan tentunya bukan hanya Ibnu sebagai seorang anak ya, aku pun sebagai orang lain lah istilahnya gitu ya. Aku pun merasa kehilangan gitu ya. Almarhum itu orang Betawi ya, Ibnu kan orang Betawi asli gitu ya. Tahu kan kalau orang Betawi asli itu
Banyualnya tuh lucu gitu ya. Nah jadi kalau tiap ketemu tuh kita sering bercanda-canda dan kalaupun misalnya dia tertawa terbahak tuh khas gitu, kayak apa ya? Ya apa ya? Ya tertawa yang bener-bener kita tuh nggak ada jarak gitu loh. Insya Allah ya, bukan dekat ya, tapi sangat dekat ya, karena kami kan memang bersahabat sama ibu sudah lama sekali, sama keluarganya, sama bapak sama ibu ya. Kalau aku secara pribadi kan ya kesan yang ingat banget dulu tahun 2011 lah, waktu itu menjalankan ibadah haji ya. Pada saat itu bapak juga haji di sana, nih kami janjian ketemu di sana. Pada saat itu ibu sama bapak itu nggak ikut berangkat pada saat itu, bapak sama ibunya aja. Tapi pada saat itu ya kami lah yang ibaratnya mencari beliau, ketemu pada saat itu di saat beliau haji, karena cuma bapak sama ibu aja kan waktu itu berangkatnya. Ya, mohon doanya semoga semua amal ibadah bapak diterima Allah.